Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian Mazmur 81 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gihit dari Asaf. 2. Bersorak-sorailah hai Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. 3. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. 4. 17 angkat pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. 5. Sebab itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Amin. Ayat 6. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak aku kenal. Ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ayat 8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba, Sela. Ayat ke-9, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengar, janganlah antaramu Allah lain daripada Allah asing. Amin. Udah amin ya. Ibu Angela silakan. Itu nanya Mas Huri berapa? Satu, sekarang yang ke-11 Bu Angela. Mazmur berapa? 81? 81 yang ke-11. 81 ayat ke-11 ya. Ya, 5 ayat ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Ayat 11, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. 13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedengilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rancangannya sendiri. 14, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Amin. Ayat 16, orang-orang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itu nasib mereka untuk selama-lamanya. 17, tetapi ku beri makan yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Pasal 82, Allah dalam sidang ilahi Mazmur Asaf berdiri dalam sidang antara para Allah yang menghakimi. Lama lagi kamu mengenlalim dan bisa kepada orang fasik. Sela. 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Saya ya Bu ya. Evi Clara. Silakan Bu Evi Clara. Oh, Evi Clara ya. Mazmur 82 ayat 4. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ayat 8, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Mazmur 83, doa mohon pertolongan melawan musuh. 1. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. 2. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah.
3. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. 4. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. 5. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Amin. Ayat yang ke-6, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebel dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lok. Salah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sierra, seperti Yabin, dekat sungai Kison. Amin. Yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka. 13, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. 14, ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. 15, seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. 16, kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Ya. Itu Kak Yersi aja dulu. Kak Yersi, baru saya. Oh, saya aja ya. Ayat 17, penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. 18, biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. 19, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Rindu kepada kediaman Allah, pasal 84 ayat 1, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. 2, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan alam semesta. Amin. Itu Bu Mensi sama Bu Yerti. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan peralatan-peralatan Tuhan. Nomor 2 kayaknya ya. Bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan syarah. Apabila dilintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyeluburnya dengan dekat. Mereka berjalan. Udah, Bu. Amin, amin. Oh iya, iya. Udah. Berikutnya, siapa? Kak Yersi? Saya baru nyimak nih, Kak. Oh iya, oke. Berarti saya ya. Boleh, Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Doa mohon Israel dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Amin. Ibu Eli, silakan Ibu Eli.
Ayat 2, Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu dan telah menutupi segala dosa mereka. Selah. 4, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. 5, Pulihkanlah kami, ya Allah, selamatkanlah kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. 6, Untuk selamanya kau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Amin. Yang ketujuh, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ayat ke-11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Amin. Ayat 12, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. 13, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. 14, keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Pasal 86 ayat 1. Doa minta pertolongan. Centengkanlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Ayat 2, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Amin. Ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. 5, sebab engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru padamu. 6, pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. 7, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Baik, ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Kak Evi ya. Setelah ini Kak Evi. Kak Evi Clara. Kak Evi Clara di-unmute, Kak. Sampai Mazmur berapa ya? Sekarang ayat Ayat 13. 13, Kak, lanjut. 6 ayat 17. Mazmur berapa? 68. 85, Mer, ayat 13. Iya 8 kok 68 ya. 86 ayat 13, sorry. 86 ayat 13, sorry. Iya 86 kan. Mazmur 86 ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan aku telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. 16. Berpalinglah padaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. 17. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku lihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghidupkan aku. Amin. Mazmur 87, Sion Kota Allah. 1. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. 2. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. 3. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya Allah, ya kota Allah, Sela. 4. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. 5. Tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Amin. Ayat yang ke-6, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Selah. Ayat 7, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala macam airku ada di dalammu. Pasal 88 ayat doa pada waktu sakit payah. Ayat yang ke-6, Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leonel, nyanyian pengajaran Herman orang Ezrahi. Ayat yang kedua, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Ayat yang ketiga, biarlah doaku datang ke hadapanmu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakanku. Amin. Ayat keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau lihat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tidihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Amin. Bu Yani. Ayat 10, mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ayat 11, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu, Selah. Ayat 12, dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Ayat 13, diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa. Ayat 14, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Amin. Bulan Pita. Mazmur 88 ayat 15.
Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku terlindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. 17. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. 18. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. 19. Telah kujauhkan daripadaku sahabat dan teman-teman kenalanku adalah kegelapan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Kak Joli bisa share screen, kita akan 3 minute pause. Kita akan baca kembali untuk mendapatkan tema.
Baik, terima kasih banyak Bu Joli. Mungkin ada yang mau memberikan rema di pembacaan kita dari Mazmur 81 sampai 88 pada siang hari ini. Silakan Ibu-ibu. Ya, Saya mulai. Oh, siapa duluan? Kak Joli, silakan. Shalom Bu Joli, shalom Bu Mary, dan shalom semua teman-teman. Salam, silakan Bu Yani. Kalau siang ini saya tepatnya dikasih pesan dan teguran ya sama Tuhan. Saya dapat 2. Di Mazmur 85 ayat 3 dan 4. Ayat 3 mengatakan, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Ayat 4, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah merendahkan murkamu yang menyala-nyala. Ini Tuhan berpesan, mengingatkan kepada saya maksudnya untuk terus mengampuni orang-orang yang menyakiti saya walaupun sesakit apapun. Dan kedua, di Mazmur 88 ayat 11. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu, Selah. Dan ayat 12, dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Ini Tuhan juga berpesan untuk saya untuk lebih bersungguh-sungguh mendoakan orang keluarga saya terutama ya yang belum terima Tuhan Yesus. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yani atas remanya. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau saya juga dapat rema sama sih sebenarnya di Mazmur 85 juga, tapi saya lebih ke keseluruhan ya. Saya ngelihat bagaimana sebenarnya orang yang berkenan di mata Tuhan itu sebenarnya bebas juga ngerayu Tuhan kayak gitu. Ini kan sepanjang bacaan ini isinya tuh benar-benar tentang rayuan kepada Tuhan. Apakah engkau akan murka sama kami? Kamu nggak kasih? Apakah engkau tidak kasihan kepada kami ya Tuhan? Kalau misalnya engkau mengampuni kami, bukankah engkau juga perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu dan berikanlah kepada kami keselamatanmu? Bukankah engkau akan apa tadi aku ngeliat ya? Bukankah engkau akan bersuka atas itu atau gimana tadi aku bacanya kayak gitu? Secara garis besar saya ngeliat, wah enak juga nih kalau orang yang jadi berkenan sama Tuhan. Dalam arti dia seperti bisa nego gitu sama Tuhan. Karena dia tahu kebaikan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya menyampingkan dosa kita sepanjang memang kita tuh takut sama Tuhan kayak gitu. Tuhan itu bukan, memang Tuhan adalah Tuhan Allah adalah raja yang adil kayak gitu. Kemudian dia adalah juga hakim yang adil. Dia juga akan ada yang namanya persidangan raja persidangan ilahi iya. Tapi itu tidak membuat orang yang takut akan Tuhan itu tidak membuat itu jadi kayak ketakutan dalam arti negatif, tapi lebih ke jadi apa ya? Jadi kayak gimana ya kalau ngelihat orang yang berwibawa tuh takut, tapi kayak gimana ya, kita nggak berani macem-macem juga akhirnya, kalaupun karena kita tahu kita tuh banyak kesalahan dan kita nggak mungkin diampuni karena dapat kasih karunia. Kalau ada kesalahan-kesalahan dikit karena tahu kita itu berkenan di hadapan orang itu, kadang-kadang kita juga ngerayu, udahlah Pak, jangan kayak gitulah. Ayolah Tuhan, jangan kayak gitu, jangan murkamu pada kami kayak gitu, karena kita tahu kebaikan Tuhan. Jadi ini kayak sebenarnya Daud ini mengerti sifat Tuhan dan tahu memanfaatkan bagaimana Tuhan itu berkenan pada dia kayak itu. Tapi itu tidak semena-mena dilakukan Daud untuk mempermainkan Tuhan, tapi kayak benar-benar ingin melihat hati Tuhan senang kayak gitu. Itu juga jadi jadi gambaran buat saya secara pribadi bagaimana kita bisa mencontoh Daud
kalaupun kita melakukan kesalahan dan benar-benar kita sadar akan kesalahan itu, kita minta maaf sama Tuhan karena kita yakin Tuhan juga pasti memaafkan kita, tapi dengan catatan bukan mungkin ya, dengan catatan kita belajar akan kesalahan itu kayak gitu. Terima kasih Bu Ibu. Ada yang lain mungkin? Saya. Silakan Bu Evi. Saya remanya dari Mazmur 87, Sion Kota Allah. Itu dikatakan Mazmur Bani Korah suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Kemudian ayat 5, tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Ia dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Nah, ini sebenarnya pengertian rema itu seperti kayak firman Tuhan yang bersifat profetik, nubuatan ya, bagi pelayanan saya saat ini di Semarang. Saat ini saya posisinya di Semarang dan saya sedang menopang gereja kami yang baru dibuka di Semarang. Sebenarnya udah tahun lalu, tapi baru ini dapat gedung yang permanen dan dalam bulan ini renovasi. Dan tanggal 18 Maret nanti untuk peresmiannya. Kenapa saya bilang ini menjadi kayak profetik dan nubuatan? Karena gereja kami ini gembala kami mendapatkan dari Tuhan namanya nanti Sion Hall. Itu, dan minggu ini kami sudah mau mulai menara doa di gereja kami ini gitu. Jadi saya mengaminkan ini, seperti saya lihat seperti kayak nubuatan lah ya bagi kami gitu kan. Dibilang di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion gitu. Dan juga dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan saya aminkan jiwa demi jiwa akan dikirim Tuhan ke gereja kami untuk dimenangkan, dilayani, sehingga mereka boleh bertumbuh dan boleh dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makasih Mary, itu yang mau saya bagikan dari Mazmur 87. Ya, terima kasih banyak Ibu Evi atas temanya. Biarlah jiwa-jiwa juga dikirimkan untuk tempat Ibu Evi nanti melayani. Silakan, ada lagi mungkin Ibu Lampita, Bu Nur, Kak Joli. Silakan. Siapa nih? Bu Nur Hayati ya? Bu Eli. Silakan. Oh, Bu siapa? Bu Eli Ginting. Ya, saya. Oke, kok di aku nggak ada ya? Shalom semuanya. Silakan Bu Eli. Shalom. Shalom semuanya. Kalau aku dapat remanya ini di Mazmur 84 ya. Semua sih dari 1 sampai 13 itu sangat memberkati, dan itu kebetulan firman kesukaan aku dan rema buat saya di situ. Jadi di sini terutama ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasratnya mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya seperti tempat yang bermata air. Hujan awal pada musimnya dan menyelubungi mereka dengan berkat. Artinya di sini adalah berbahagia orang yang terus-terus memuji orang-orang yang diam di rumahmu. Diam di rumah itu berbicara tentang kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan gitu kan. Diam di rumahmu itu bicara tentang doa kita, pujian penyembahan kita. Terus apabila melintasi lembah Baka,
merubahnya menjadi tempat yang bermata air. Itu kita sedang, semua saya percaya kita punya masalah atau pergumulan beda-beda gitu. Jadi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, bukan kembalikan keadaan itu terjadi. Kan lembah Baka bicara tentang masalah, pergumulan, tapi di akhirnya Tuhan bilang apa? Hujan awal akan memusim, itu berbicara tentang berkat, ya kan? Kembalikan keadaan terjadi dari lembah menjadi berkat, itu sih salah Tuhan saya dapat, ya kan? Terus lebih baik di ayat 11-nya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di dalam pintu rumahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya. Oh, jadi di rumah itu kembali lagi, ya nggak mesti selalu di gereja, tetapi di rumahnya itu bicara kedekatan dengan Tuhan, itu juga bisa kita lakukan di rumah kita gitu, gimana kita terus seperti yang kita lakukan juga saat ini, ya kan? Ini termasuk yang terus kita sebagai ibu-ibu yang wanita-wanita baca firman di tempat ini suatu yang luar biasa yang menurut saya, daripada kita bergosip di luar sana, ya kan, daripada di tempat lain, daripada bergosip di luar sana, atau daripada kita mungkin adalah sesuatu yang tidak berkenan yang kita lakukan, mungkin kongko-kongko di mall atau apa gitu, tetapi kita ambil satu, terus ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Tuhan itu semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Di ujungnya kita kan berbahagia gitu kan upahnya. Ibu-ibu, saya juga mau bersaksi sedikit ya tentang kedahsyatan Tuhan gitu, dan firman ini saya mengalami gitu, pembalikan keadaan terjadi. Ini tentang beberapa hari yang lalu, suami aku kan memang kerja di Jogja, puji Tuhan gitu. Dia ada proyek saat ini di Jogja berapa bulan gitu. Makanya juga Tuhan itu baik dan sangat-sangat baik. Suami ada di Jogja, kebetulan memang kami pelayanan sekeluarga, aku dan anak-anak, sisi kembar, papanya aku, kami pelayanan di gereja setiap hari Minggu. Awal itu suami itu berangkat ke Jogja itu saya tanda tanya gitu, Tuhan, bukankah kami melayani di Jogja gitu kan, di Jakarta, kok suami dapat proyek di Jogja gitu kan. Terus itu sih tanda tanya besar, tetapi ternyata apa ya, Tuhan itu benar-benar baik. Dikasih lagi proyek di puncak ini, di Cipanas, akhirnya suami hampir setiap minggu tuh bolak-balik Jakarta, Jogja gitu. Ya akhirnya kita tetap bisa beribadah bersama gitu kan. Ya itu salah satu berkat Tuhan buat kami gitu. Tapi kemarin ini udah finishing kebetulan. Terus di finishing ini kemarin suami udah perencanakan semuanya, bahwa hari kemarin lah, hari Selasa dan hari Selasa dan Senin itu terjadi finishing pengocoran semua. Sehingga dari minggu-minggu kemarin semua sudah apa yang dibutuhkan semua, mulai dari apa ya, beton semen lah, apalah bla bla bla, semua termasuk cat apalah namanya itu, cat yang ditabur di lantai, yang menurut suami itu juga memang agak susah gitu mendapatkannya itu. Kebetulan proyek ini yang dikerjakan adalah pabrik orang Korea. Korea itu sifatnya kebetulan agak saklek ya gitu. Maksud sakleknya kalau harus komit, kalau udah A ya A, B B gitu. Jadi itu sih yang kami tangkap gitu. Jadi semua ya, kebetulan memang selalu kita sebagai anak Tuhan segala sesuatu terus apa ya, andalkan Tuhan, doa gitu. Terus yang kita anggap semuanya sudah berjalan. Suami kemarin hari apa ya, Sabtu, hari Minggu subuh-subuh sudah sampai di sini. Jadi semua dari hari Jumat itu semua sudah, pokoknya dari minggu kemarin lah yang saya tahu sudah semua dipersiapkan. Hari Minggu subuh-subuh sampai di sini, kita gereja pelayanan seperti biasa, bla bla. Tiba-tiba hari Minggu itu eh cat yang memang kita bilang anggap susah itu, yang tadinya udah oke, dibatalin gitu. Dia bilang, maaf Pak, kami stoknya nggak ada ternyata. Dia bilang gitu, kalau Bapak mau harus diundur ke hari Jumat. Itu kan, wah itu fatal. Karena kenapa? Kebetulan anak kami si kembar juga sedang libur sekolah, jadi sudah dipersiapkan benar-benar gitu. Jadi suamiku, papanya apa namanya, pulang gereja atau hari Seninnya kita nginep, anak-anak kalian sama anak-anak nginep di puncak, hotel udah dipesan semua, aku kerja di proyek bla 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 gitu ya, udah semua gitu. Terus udah gitu tiket semua dia juga bolak-balik Jakarta Jogjanya juga udah dipesan. Yang paling ini juga dengan Korea ini kita harus komit gitu. Tapi itu hari Minggu.
bukan hari kerja gitu kan. Terus udah sore lagi kita dapat infonya. Itu benar-benar gitu. Jadi kita aduh Tuhan gitu. Bagaimana itu suatu yang apa ya? Masalah lah pada saat itu gitu pulang gereja. Cuma aku udah ngeliat udah kerangkering suami tuh seperti panik gitu. Akhirnya dapat suatu ini lagi gitu waktu suatu apa namanya tempat cat itu tempat perusahaan yang lain gitu. Tetapi dia malam itu juga minta dibayar DP-nya saat ini juga gitu 50%. Itu kan bukan nilai yang kecil gitu. Sementara itu malam bukan hari kerja udah gitu apa harus malam ini gitu. Sebenarnya kita tidak tahu dan tidak pernah tahu di kantornya di mana, di mana. Udah gitu satu sisi kita harus apa ya, harus barang itu harus ada mau tidak mau gitu. Terus suami itu udah gini-gini, terus saya kayak cuma kasih masukan, saya bilang hari gini kita tidak tahu perusahaannya di mana di Cilengsi gini-gini. Janganlah langsung main bayar-bayar gitu. Iya kalau misalnya ada, kalau misalnya itu bentuknya penipu dan sebagainya, kita bengong, saya bilang gitu. Suami juga agak terima gitu kan. Akhirnya dia cuma, aku kasih saran lagi, gimana kalau kita kan memang rencana besok Senin subuh-subuh kita jalan ke puncak. Sebelum itu kita gimana perusahaannya, nggak apa-apa kita bayar DP di sana, kita yang nyamperin dia, coba usul gitu. Orangnya tersinggung gitu. Ya udah kalau nggak percaya batal gitu. Kita kan kaget gitu. Suami jadi agak ini juga, aduh tuh kan dia tersinggung gitu. Jadi kita jadi bingung, kok tersinggung? Kita bukan nggak mau bayar gitu. Cuma saya bilang, Tuhan tolong terus gitu kan. Tuhan kemarin kayaknya udah all is well deh Tuhan. Aku percaya Tuhan segala sesuatu yang Tuhan sudah memulai dengan baik tidak Tuhan. Terus dalam hati itu Tuhan sampai tengah malam, sampai jam 11 malam suami masih terus kerang-kering hasilnya masih abu-abu ya kan. Sementara kita Senin pagi tuh harus sudah nyampe di puncak gitu. Jadi udah gitu ada satu malam itu ada gitu suatu yang bisa dihubungi dengan suami itu pun masih abu-abu. Saya bisa dengan harga sekian tetapi saya tidak tahu ini udah malam nggak bisa saya cek barang warna yang Bapak mau itu kan warna yang langka dia bilang. Jadi apakah memang ada di gudang atau enggak hasilnya besok pagi saya umumin, dia bilang, saya kasih tahu, dia bilang itu masih abu-abu sampai tengah malam. Terus saya masuk pulang dari sampai jam 11 sampai rumah, saya masuk kamar, saya doa gitu kan, doa Tuhan aku percaya pokoknya inilah firman itu kita remakan gitu, digemakan lah ya itu rema itu firman. Terus sampai aku bilang, Pak ayo kita doa, ntar kamu aja dulu gitu. Saya ngeliat gitu kan mimiknya udah nggak ini gitu, nggak bersahabat. Ya udah saya pikir saya nggak usah, saya yang doa dulu, saya doa terus peperangan roh lah ya gini. Terus saya paginya tuh bangun, suami akhirnya doa juga sih sendiri gitu, doa juga sebelum itu dia doa juga kan. Saya nggak ada tanya-tanya lagi, saya hanya diam gitu. Kayak saya wajahnya itu udah nggak ini, saya mendingan diam aja, saya percaya sama Tuhan saya gitu. Pagi-pagi dia bilang udah kita sembari jalan tuh, tetap perjalanan menuju ke puncak. Terus dia dapat info gini, Mama, ada catnya, semuanya ready. Aduh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan dahsyat gitu. Jadi apa ya, itulah Tuhan sanggup mengubah lembah menjadi tanah yang bermata air gitu. Jadi kalau kita memang apa ya, Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya gitu. Di dalam dari udah titik yang harus urgent pun gitu, Tuhan bisa membalikan keadaan gitu kan, yang tidak ada menjadi ada gitu. Itu sih, itu firman Tuhan itu kan ada di ayat yang lain. Yang Tuhan itu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Itu memang saya gemakan terus pada malam-malam itu gitu. Jadi Tuhan itu dahsyat, memang benar-benar luar biasa ibu-ibu. Firman ini adalah iya dan amin. Apa ya? Itu akan terjadi buat kita gitu. Itu aja sih ibu-ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Ibu Eli untuk kesaksiannya. Bagaimana Tuhan bisa membalikan keadaan. Bagaimanapun sudah last minute banget ya sebenarnya. Ya. Ya itu kita kalau kita berseru kayak bacaan kita hari ini, ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan itu nggak akan mungkin diam. Tadi siapa lagi ya Bu? Nur Hayati silahkan. Ya, saya ambil remanya dari Mazmur 86 ayat 11 dan 12. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayat 12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ayat ini adalah ayat emas buat saya dari sejak saya SMA. Waktu saya di gereja HKBP, saya dapat CD, inilah ayat buat saya.
Tapi memang saya pribadi selalu haus tentang kebenaran Tuhan. Di gereja kami saya nggak dapat. Akhirnya saya mau masukin satu persekutuan Saksi Jehovah. 20 tahun saya berkecimpung di Saksi Jehovah, tapi saya belum sempat dibaptis. Saya haus, tapi tetap juga saya kosong. Tetap juga hati saya kosong, terus saya berdoa. Memang ini tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, itu betul-betul di dalam diri saya. Terus setelah ada HP, saya ngikutin YouTube, ada channel Bersaksi Untukmu. Nah, roh saya di situ menyala-nyala. Di situ saya bawa orang banyak untuk membaca Alkitab setiap sore. Tapi ternyata yang memimpin itu adalah Ibu P. Hamdani namanya. Ternyata dia perempuan nggak benar. Dia pendeta, suaminya pendeta. Dia punya anak 3, tapi dia lari dengan pria Muslim. Dari situ saya cabut. Saya cabut karena dia perempuan menurut saya. Terus saya mendapat channel CHC. Dari situlah saya mulai hati saya kembali berapi-api lagi, menggebu-gebu lagi. Jadi menurut saya ayat ini pas sekali buat saya karena saya betul-betul haus dan lapar akan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Itulah kesaksian saya. Amin, Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Dan akan terus diikuti dengan haus dan lapar seterusnya Ibu Nur Hayati. Amin. Ya, ada lagi yang mau memberikan rema? Silakan Bu Joli. Kumpulan kita enggak? Iya. Bu Lambita, silakan Bu. Oke, saya coba baca ini temanya di Mazmur 84 yang tadi Bu Eti ya, tapi saya ambil di 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Itu memang satu rema ini sudah kepastian, sudah pasti setiap orang yang percaya kepada Allah pasti ya Tuhan pasti bahagia. Yang setiap orang yang percaya sama Tuhan itu selalu rindu, di mana semakin hari itu kerinduannya itu makin meningkat ya. Jadi walau apapun yang terjadi di belakang sana atau apapun yang terjadi di depan, selalu memandang Tuhan dan melihat bagaimana keyakinan kebahagiaan akan diterima ketika kita percaya kepada Tuhan. Percaya artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu di sini saya lihat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita selalu ingin membangun bait Allah atau membangun hadirat Tuhan di dalam hidup kita setiap waktu. Kita rindu. Rasanya kalau kita tidak mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, ada aja rasanya kekurangan. Jadi saya percaya ibu-ibu yang ada di tempat ini semua merasakan hal yang sama bagi lalu mau dekat dengan Tuhan, kemudian bangun bait Allah bersama Tuhan. Ya dari mulai pagi, dari mulai bangun tidur dan selalu rindu, haus terus. Itulah yang saya yakin kita rasakan bersama ketika kita merasa ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin memuji-muji Dia di dalam setiap kesempatan ada. Itu yang saya dapat, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Lampita untuk temanya. Dan ada lagi yang mau berbagi rema sebelum kita tutup dengan doa? Saya ya. Ya, silakan Bu Joli. Mazmur 81 ayat 12, 13, ini di sini kan signalnya jelek, nanti siapa tahu suara saya itu on off ya. Jadi saya baca, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri.
Nah, kalau saya tarik dengan konteks sekarang, sebenarnya Israel ini kan kita ya. Kita itu, saya melihat bahwa saya itu sama seperti di 12 ini ya. Tetapi umatku joli, tidak mendengarkan suaraku, itu dulu ya. Dan saya tidak suka kepada Tuhan, itu benar. Itu dulu sebelum memang mengalami Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu nih ya di 13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kita pasti pernah mengalami proses ini ya, jadi di Mazmur 81, 12, 13, bahwa kita tidak bergaul erat dengan Tuhan, itu kita pernah mengalami, kita tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya rohani, spiritual, pasti pernah mengalami. Lalu oleh sebab itu, nah karena kita tidak suka dengan Tuhan, tidak suka bergaul dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, Tuhan itu membiarkan kita dengan kedegilan hati kita dan membiarkan kita berjalan mengikuti rencana kita sendiri. Nah, tetapi tepat pada waktunya, gitu ya, seperti tadi yang ibu-ibu sudah bersaksi. Ada waktunya memang kita itu kena batunya sendiri karena kedegilan hati kita itu, gitu ya. Saya kena batu saya sendiri, batunya sendiri, gitu loh, kena hajar sendiri karena kedegilan hati saya, karena tidak pernah mengandalkan Tuhan dulu, jadi mengandalkan. Ini kedengeran nggak suara saya? Halo? Kedengeran, Bu. Oh, karena Dengar. kok aku lihatnya pergi semua. Ya, jadi saya hanya mengandalkan rencana saya, kekuatan saya, tapi memang Tuhan membiarkan itu ya. Tuhan membiarkan itu semua. Ini udah jelas tertulis di situ. Nah, dibiarkannya saya berjalan sendiri, dibiarkannya orangnya keras kepala, hatinya keras, dibiarkan seperti itu ya. Jadi seiring dengan ketidaksukaan saya bergaul dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, dengan hal-hal yang sifatnya rohani, tidak suka berdoa, tidak suka mesbah pada Tuhan. Tetapi tepat pada waktunya ya, di 14, sekiranya umatku, sekiranya saya mendengarkan Tuhan, Tuhan juga pasti akan seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap lawan mereka aku balikan tanganku. Jadi kalau saya mendengarkan Tuhan dan saya hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, Tuhan itu sebenarnya membantu dan itu sudah terjadi. Kita ini semua mengalami proses ya. Jadi ketika saya sudah kena batunya atas ulah saya sendiri, disitulah baru kita menyadari bahwa sesungguhnya memang saya itu hidupnya itu benar-benar harus menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan seperti di ayat 14 seperti itu ya. Nah, pemulihan demi pemulihan itu terjadi. Jadi Tuhan itu enggak bicara mengenai kamu nanti kalau ikut aku kamu akan kaya raya, bukan itu yang Tuhan mau kasih tahu gitu. Tetapi ada satu damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kemudahan-kemudahan. Jadi Tuhan itu kan tidak bermasalah dengan masalah kita. Tuhan itu bermasalah dengan hati kita. Tuhan itu bermasalah, makanya dibilang di ayat 13. Kenapa dibilang kedegilan hatinya, kedegilan hati. Tuhan itu bermasalah dengan hati saya. Karena saya degil hatinya, jadi dia biarkan saya. Seperti itu kan. Nah, yang Tuhan beri itu adalah satu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, gitu ya. Itu yang sesungguhnya yang kita perlukan seperti itu ya, yang tidak bisa kita dapat dimanapun, yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan kekayaan seperti apapun itu tidak bisa. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada kita. BTW ini internet saya unstable, jadi itu aja Bu Mary, rema saya gitu ya. Memang kita dibiarkan oleh Tuhan karena kedegilan kita, maksud saya, untuk mengalami satu proses itu, dan proses itu memang harus dialami. Karena dengan mengalami itu semua, kita punya satu hal yang luar biasa yang bisa kita sharingkan di sini. Seperti itu. Thank you. Ya, terima kasih banyak Ibu Joli untuk rema yang diberikan kepada kita. Baik, Ibu, kita akan tutup pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Mungkin saya bisa minta tolong kepada Ibu Yani menutup dengan doa ya pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ibu Yani.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahwa pada siang ini Bapak, Engkau mengizinkan kami Bapak untuk bertemu di Zoom pembacaan Alkitab ini. Kami mengucap syukur Bapak, karena di Zoom ini Bapak, kami semuanya Bapak, kami bisa mendapat remah-remah daripada Engkau, pesan-pesan daripada Engkau ya Bapak, untuk menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau undur Bapak. Biarlah Bapak kasih kemurahan-Mu Bapak terus turun untuk kami ibu-ibu yang ada di sini Bapak, menjadi penguat buat kami Bapak. Biarlah Engkau Bapak terus memegang kami. Roh Kudus terus pakai kami menjadi ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa. Kami mengucap syukur Bapak. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang kuat dimanapun Engkau menempatkan kami. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, lingkungan dimanapun kami menginjakkan kaki kami. Kami menjadi seperti bintang. Kami menjadi seperti terang dunia Bapak. Engkau pakailah kami menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Biarlah Bapak persekutuan baca Alkitab ini terus Engkau yang pegang kendali. Engkau membesarkan persekutuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di sini akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Diberkatilah kami semua Bapak. Dan kesehatan, umur panjang. Dan semua hubungan kami dan keluarga kami. Itu orang tua, anak, pasangan hidup kami. Semuanya terhubung dengan darah, dengan kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau pegang kami semua. Engkau yang melindungi. Engkau yang terus menuntun kami kepada tujuan-tujuan yang ingin Engkau genapi atas hidup tiap-tiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.